Kisah Isra Miraj merupakan peristiwa bersejarah yang tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1, dan hadis Nabi Muhammad. Peristiwa tersebut menjadi bagian perjalanan spiritual Nabi Muhammad, ketika berdakwah di kota Makkah. Selama mengalami Isra Miraj, ada beberapa hal menarik yang dilalui Nabi Muhammad alaihi wasallam. Tonton videonya sampai akhir. Isra Miraj yang menjadi bukti perjalanan spiritual Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha. Yang subscribe semoga masuk surga. Isra Miraj yang setiap tahun diperingati oleh umat Islam, adalah perjalanan spiritual Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha yang berada di lapisan langit ketujuh. Isra Miraj dilakukan hanya dalam waktu 1 malam dengan mengendarai buraq, yaitu makhluk yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad, dan malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha, dengan kecepatan yang luar biasa. Ada beberapa pertanyaan mengenai peristiwa Isra Miraj. Salah satunya, mengapa dalam peristiwa itu Rasul diperjalankan ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung saja ke langit? Pertama, bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi dari golongan Ibrahim alaihi wasallam, yang berasal dari Ismail alaihi wasallam, sedangkan Nabi lainnya adalah berasal dari Ishak alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdakwah di Makkah, sedangkan Nabi yang lain berdakwah di sekitar Palestina. Kalau dibiarkan saja, orang lain akan menuduh Muhammad sebagai orang yang tidak ada hubungannya dengan golongan Ibrahim, dan merupakan sempalan. Bagi kita sebagai Muslim, tidaklah melihat orang itu dari asal-usulnya, tapi dari ajarannya. Kedua, Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi. Pada Al-Quran Surat An-Najm ayat 12, terdapat kata, yaro, dalam bahasa Arab yang artinya, menyaksikan langsung. Berbeda dengan kata, syahida, yang berarti menyaksikan tapi tidak mesti secara langsung. Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya itu secara langsung, karena pada saat itu dakwah Nabi sedang pada masa sulit, penuh duka cita. Oleh karena itulah pada peristiwa tersebut Nabi Muhammad juga dipertemukan dengan para nabi sebelumnya, agar Nabi Muhammad juga bisa melihat bahwa mereka pun mengalami masa-masa sulit, sehingga Nabi Muhammad alaihi wasallam bertambah motivasi dan semangatnya. Hal ini juga merupakan pelajaran bagi kita yang mengaku sebagai dai, bahwa dalam kesulitan dakwah itu bukan berarti Allah tidak mendengar. Bagi umat Islam, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berharga, karena ketika inilah sholat 5 waktu diwajibkan, dan tidak ada nabi lain yang mendapat perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha seperti ini. Walaupun begitu, peristiwa ini juga dikatakan memuat berbagai hal yang membuat Rasulullah alaihi wasallam bersedih. Dari ajaran langit tersebut, terdapat nilai-nilai signifikan bagi sebuah kepemimpinan. Pertama, sebagaimana tercermin dari ayat yang mengemukakan peristiwa Isra Miraj, yang dimulai dengan tasbih, juga peristiwa pembersihan dada Nabi dengan air Zam-Zam, ditambah dengan wudhu, maka dalam sebuah kepemimpinan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga integritas moral. Dalam konteks keindonesiaan, hal ini dapat diwujudkan dengan reformasi moral, atau revolusi mental, yang dimulai dari tingkat aparaturnya. Kedua, selain integritas moral akhlakul karimah, yang tidak kalah pentingnya adalah belajar kepada sejarah. Ia bisa berupa nilai-nilai yang berkenaan dengan masa lampau, dapat pula berupa pengalaman dari orang per orang yang pernah menjalankan sebuah kepemimpinan. Dengan demikian kontinuitas kesejarahan dapat terus dipertahankan dan dikembangkan. Dalam ungkapan kaidah fikih, memelihara nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik, al-muhafazah, ala al-qadim. Al-Soleh wa al-Ahsubi al-Jadid al-Asloh. Ketiga, dengan integritas moral serta nilai-nilai kesejahteraan itu, diharapkan sebuah kepemimpinan dapat berjalan dengan benar dan tidak mudah terpincut godaan, sebagaimana teladan Nabi ketika melakukan Isra Mirajnya. Kepemimpinan yang demikian hanya dimungkinkan, manakala seluruh aparaturnya tegak lurus dalam melaksanakan keadilan, dengan didasari oleh nilai-nilai persamaan di muka hukum atau al-musawah. Hal ini pun akan dapat berjalan baik, manakala aparatur tersebut bersikap konsisten dan disiplin istiqomah, dapat dipercaya amanah, serta mau merundingkan segala persoalan yang menyangkut kepemimpinan secara bersama, musyawarah. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni jangan sampai ia berlaga atau bersikap sok pintar atau merasa paling tahu terhadap semua urusan.
Terhadap yang dipimpin jangan sampai mempersulit dan kebijakannya tidak melewati batas kemampuan yang ada, baik bagi yang dipimpin ataupun sang pemimpin itu sendiri. Keempat, hendaknya kebijakan seorang pemimpin membumi kepada hati dan kebutuhan rakyat yang dipimpinnya. Dalam peristiwa Isra Miraj, hal itu telah diteladankan Nabi, ketika beliau sudi kembali turun ke bumi setelah bertemu Allah. Padahal pertemuan dengan Allah lah cita-cita dan tujuan umat manusia, terlebih kaum sufi, para pencari Tuhan. Kembalinya Rasulullah ini dimaksudkan untuk menyelamatkan nasib umat manusia, rahmatan lil alamin. Maka dalam konteks ini, kebijakan yang membumi, mutlak diperlukan. Sebagaimana kaidah fikih yang mengatakan, kebijakan pemimpin itu akan senantiasa berlandaskan pada kemaslahatan untuk rakyat. Kelima, amanat Rasulullah untuk menegakkan sholat, pada dasarnya merupakan suatu simbolisme yang mengajarkan prinsip kepemimpinan, yakni pola hubungan antara hamba manusia kepada Tuhannya dan antara manusia dengan sesamanya. Dalam ajaran sholat, seseorang yang hendak melaksanakannya, diwajibkan terlebih dahulu berwudu atau dalam keadaan suci. Pelaksanaan sholat itu sendiri, dimulai dengan mengagungkan asma Allah, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan doa keselamatan bagi segenap umat manusia, salam. Peristiwa Isra Miraj ketika tahun duka cita Nabi Muhammad. Merujuk pada buku kisah Isra dan Miraj Nabi Muhammad oleh Sofyan Hadi, salah satu riwayat menyebutkan peristiwa besar ini terjadi pada Senin 27 Rajab tahun ke-10 kerasulan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dalam sejarah, tahun tersebut penuh duka cita bagi Nabi Muhammad, karena sang istri, Khadijah dan pamannya Abu Talib meninggal dunia. Kondisi tersebut membuat Nabi Muhammad mengalami masa-masa pelik, hingga harus menenangkan diri di Masjidil Haram. Penjelasan tentang Isra Miraj tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi atau mutawatir. Dikutip dari jurnal tafsir tentang peristiwa Isra Miraj karya Abdul Haris, pada hadis riwayat Muslim nomor 234 menceritakan, perjalanan Nabi Muhammad menggunakan buruk. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, "Aku telah didatangi buruk," yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bigal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buruk tersebut mencapai ujungnya. Beliau bersabda lagi, "Maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis." Dalam jurnal tersebut menjelaskan kendaraan buruk dapat melaju sejauh mata memandang. Nabi Muhammad mengendarai buruk, dari Makkah ke Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Setibanya Nabi Muhammad di Masjid Al-Aqsa, langsung mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat. Setelah itu, peristiwa Isra Miraj terjadi. Dijelaskan dalam jurnal tersebut bahwa didatangkan sebuah alat seperti tangga, yang memiliki tingkatan untuk naik ke atas. Peristiwa Miraj terjadi ketika muncul tangga tersebut hingga melewati lapisan langit, dan menuju ke tingkat ke-7. Dalam peristiwa Isra Miraj, Nabi Muhammad diceritakan mengalami perjalanan spiritual menuju Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Peristiwa besar tersebut menuai berbagai perdebatan dari para ulama, karena di luar kemampuan logika manusia. Dalam surah Al-Isra, ayat 1 di atas menjadi hujah, atau dalil yang mengungkapkan perjalanan Nabi Muhammad menuju langit. Mengutip dari buku Waspada Terhadap Bid'ah, milik Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, yang diterjemahkan oleh Farid Ahmad Oqbah, berdasarkan keterangan hadis dari Rasulullah, bahwa Allah telah menaikkan ke langit dengan membuka pintu-pintu langit hingga sampai ke tingkatan 7. Ketika Nabi Muhammad mengalami serangkaian perjalanan menuju Sidratul Muntaha, terjadi pertemuan dengan beberapa nabi pendahulu, ada 8 nabi yang ditemui Rasulullah alaihi wasallam. Pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam alaihi wasallam, terjadi pada langit tingkat pertama. Nabi Adam menyapa Nabi Muhammad, "Selamat datang anak yang soleh, Nabi yang soleh." Rasulullah bersabda, "Samping kanan orang itu terdapat sekelompok orang dan sebelah kiri juga terdapat sekelompok orang." Saat orang itu melihat ke sebelah kanannya, ia tertawa. Namun, ketika orang itu melihat ke sebelah kirinya, ia menangis. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Jibril, siapa orang itu?" Jibril menjawab, "Beliau adalah Adam dan mereka adalah ruh anak-anak keturunannya." Ketika Adam melihat ke kelompok sebelah kanan yaitu para penghuni surga, beliau tertawa. Tapi ketika Adam melihat ke kelompok sebelah kiri yaitu para penghuni neraka, beliau menangis. Dikutip dari hadis riwayat Bukhari. Pada langit kedua, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa.
Salah satu riwayat, Rasulullah bercerita bahwa malaikat Jibril membuka pintu langit dan melihat Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wasallam. Lalu aku bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Maka keduanya menyapa, "Selamat datang, saudara dan Nabi." Dalam kitab Al-Muntada, Isyok bin Bisir yang meriwayatkan dari Yakub Al-Kufi dari Amru bin Maimun, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ketika Rasulullah melakukan Isra Miraj, beliau bertemu Zakaria di atas langit. Kemudian di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi wasallam. Lalu saya bertemu dengan Nabi Yusuf, lalu saya mengucapkan salam kepadanya. Lalu Nabi Yusuf berkata, "Selamat datang saudara dan Nabi." Pada langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Rasulullah mengucapkan salam kepada beliau. Maka Nabi Idris berkata, "Selamat datang saudara dan Nabi." Perjalanan berlanjut menuju langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi wasallam. Saat bertemu, Nabi Muhammad mengucapkan salam dan dijawab, "Selamat datang saudara dan Nabi." Ketika menuju langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Affan, dari Hamad, dari Sabit dan Sulaiman at-Taimi, dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Ketika aku melakukan perjalanan Isra Miraj, aku bertemu dengan Musa, ketika itu ia tengah melakukan sholat di atas kuburannya sendiri, di Bukit Merah." Hadis riwayat Muslim. Aku bertemu dengan Musa alaihi salam. Lalu aku mengucapkan salam kepada Nabi Musa. Beliau pun berkata, "Selamat datang saudara dan Nabi." Ketika aku telah melewatinya, Nabi Musa kemudian menangis. Lalu Allah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, hai Musa?" Musa kemudian menjawab, "Ya Rab, anak muda ini telah diutus setelahku. Ternyata umatnya masuk ke surga lebih utama, dan lebih banyak daripada umatku yang masuk surga." Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi yang terakhir ditemui Nabi Muhammad di langit ketujuh. Ia melihat Nabi Ibrahim tengah bersandar di Baitul Makmur yang menjadi rumah Allah layaknya Ka'bah. Di sana ada 70.000 malaikat setiap harinya. Ketika masuk ke sana, maka tidak diizinkan untuk kembali hingga hari kiamat. Beberapa peristiwa lain yang dialami oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Miraj adalah, Nabi melihat sekelompok orang yang bercocok tanam, lantas langsung memanen hasilnya. Ini adalah gambaran umat yang berjihad fisabilillah. Kemudian, Nabi mencium aroma harum masyitoh, yang memegang teguh keyakinannya kepada Allah, meski ia dan anak-anaknya dihukum dengan dimasukkan ke dalam penggorengan oleh Fir'aun. Nabi bertemu pula dengan sekelompok orang yang memukul kepala dengan palu hingga pecah, lantas kepala itu utuh kembali dan dipukuli lagi. Ini gambaran orang yang malas atau meninggalkan sholat maktubah atau sholat wajib. Lalu Nabi melintasi sekelompok orang, yang hanya mengenakan pakaian untuk menutupi kemaluan, dan memakan tumbuhan berduri. Mereka adalah gambaran umat yang enggan berzakat, meski sudah waktunya. Nabi juga bertemu orang yang memakan daging busuk, sebagai perumpamaan orang yang berzina. Nabi bertemu sekelompok orang yang berenang di sungai darah, dan dilempari batu-batu. Mereka adalah gambaran orang yang memakan harta riba. Kemudian Nabi melihat orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, mengikat dan memanggulnya, tetapi beban kayu bertambah. Mereka adalah umat yang banyak mengambil tanggungan. Nabi juga melintasi orang yang saling mengguntingi lidah, dan bibir dengan gunting besi. Ini gambaran ahli fitnah. Nabi melihat kaum yang mencakar wajah, dengan kuku tembaga, gambaran orang yang gemar mengumpat dan menyebarkan aib. Dan Nabi melihat wanita yang memakai perhiasan serba indah, yang merupakan gambaran dunia yang bisa melalaikan orang dari akhirat. Kelak akan ada perwujudan lain, wanita itu menjadi tua renta, yang menandakan betapa dekatnya dunia menuju hari kiamat. Berdasarkan rangkuman dari buku kisah Isra Miraj, Nabi Muhammad oleh Sofyan Hadi, peristiwa yang diperingati setiap 27 Rajab ini memiliki tujuan untuk menjemput perintah sholat fardu 5 waktu. Perintah sholat pada awalnya dilaksanakan sebanyak 50 waktu dalam sehari. Kemudian Nabi Muhammad memohon kepada Allah, untuk memberikan keringan. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Muhammad dan memerintahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari. Isra Miraj termasuk peristiwa agung yang merekam risalah Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kejadian tersebut dianggap sebagai mukjizat dan kebesaran Allah.
Peristiwa yang dialami Nabi Muhammad dari Makkah menuju Baitul Maqdis lalu tiba di langit ketujuh merupakan perjalanan yang jauh dan sulit diterima akal sehat karena butuh penjelasan secara logika. Kendati begitu, peristiwa tersebut tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Artinya, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekeliling agar kami perlihatkan ke arahnya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat tersebut menjelaskan tentang kejadian Isra Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Al-Aqsa Palestina. Beberapa ulama berbeda pendapat terkait ayat tersebut sebab tidak menjelaskan tentang perjalanan yang dilakukan apakah terjadi secara ruh saja atau ruh saja. Masing-masing ulama menyatakan pendapatnya dengan dalil yang lain. Selain surah Al-Isra, peristiwa besar yang dilalui Nabi Muhammad juga dijelaskan dalam surah An-Najm ayat 1-8. Ada banyak pelajaran serta hikmah dalam peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad. Isra Miraj adalah bukti bahwa kekuasaan Allah melampaui segalanya tanpa batas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.